Ini di bagian atas terlihat jelas ada lebah apiserana sangat besar. Kita akan kondisikan untuk pengambilan koloni. Nah, ini bisa langsung manjat kemudian diserok, itu bisa. Tetapi kalaupun tidak seperti itu bisa pengondisiannya pakai jaring atau pakai sayuran. Nah, sayuran seperti apa ini? Nah, ini. Nah, sayuran seperti ini. Nah, kemudian sayurannya di dalamnya memakai daun-daun seperti ini. Kemudian daun-daunnya kita kasih basah. Nah, ini dibasahin seperti ini. Nah, ini sudah dibasahin, jadi bagian daunnya basah. Kemudian nanti tinggal diserok ke bagian lebah yang hinggap tadi. Ini harus cepat karena lebah yang minggat terus hinggap di pohon itu tidak akan memerlukan waktu lama untuk tinggal. Itu sementara hanya sekedar mencari tempat untuk bersarang. Kita lanjut dulu untuk manjat dan ambil serokan. Tapi langsung dulu ke suara itu teh, bari direkam teh bari Langsung, gitu. mohon. Tanpa proses Editing oh. Abi mah di bumi Pak, aya teh Pak di Plafon, luhur di atap rumah. Oh, mohon. tapi kieu anu gayot kieu eta. Atau upami bentukna kieu lebah. Nya kieu. Mohon, upami bentukna di luarna sarang, Panting. ya tanah lebat eta mah tawon atau engang. Tapi aya maduan. Teu aya. Hamana lebah. Oh, anu siga kertas teh ini. Mohon. Antara di alaan Damkar apa biasa? Pak, damkar mah dimusnahkan. Ada pernah di ala ada air bisa jadi kita gitu ya. Biasa di kebulan gitu. Kamu apa nih kena gitu. Kayak dia dulu karena di ala. Belum padahal siapa. Kami misalkan teh di ala gitu biasa bertahan sabar tahun. Tah ieu upami nu dina rumah sebetulnya mah usia ratu 3-7 tahun. Mohon. Langkung ageng, tapi kan ada proses mecah koloni seperti kieu. Jadi setahun rata-rata 2 kali. Tapi lamun dina atap rumah mah lebih kokoh, lebih kuat. Sekali 2 kali tos pecahna teh. Upami nu dina kotak nyampe 5 kali. Tapi aya kemungkinan tiap ditinggalkeun gitu Pak. Terus si kolonina gitu. Upami nu kolonina biasa lah kirang saya gitunya nyata tiasa ditinggalkan. Jadi kosong lengket. Kosong. Tapi setelah musim berikutnya, musim pecah koloni, aya oge koloni nu lain masuk deui kadinya. Karena pada dasarna mah pecahan tidinya teh bakal kembali deui suatu ketika. Berarti lamun kami di alamah supaya suhu di kerja teh ulah di sadayana Mohon. Janten upami 12 lempeng madu umpamina nu amanah teh nu seueur maduna tapi larvana teh aya nya kirang lah. Upama genep, alam genep. Gitu. Nah, ini kita dapatkan koloni untuk dimasukkan ke kotak budidaya. Tetapi sebelumnya kita siapkan dulu karena koloninya tidak terlalu besar. Jadi kita masukkannya ke kotak yang biasa kita kotak trapping atau kotak jebakan. Nah, ini kotak trapping atau kotak jebakannya. Hanya sebelumnya sudah kita berikan prem. Hanya premnya bukan prem yang akan kita pakai langsung. Cara untuk membuat lebah dari alam betah, kita akan ngambil salah satu ini
satu frame saja dari ini, dari kotak yang sudah mapan. Ini juga sama dari trapping tapi sudah penuh, dan kita akan satu frame ambil lalu dipancingkan ke kotak yang tadi. Kita akan dipancingkan 2 frame, jadi dari kotak ini satu, nanti dari kotak yang lain juga satu. Yang penting ada madu dan ada larva sebagai pancingan supaya lebah yang kita masukkan ke kotak yang dari alam itu bisa langsung betah. Kita lanjut dulu untuk pengambilan larva dan madu dari kotak ini. Nah, ini di bagian bawah kita ada koloni yang tadi. Nah, kita serok perlahan seperti ini, lalu masukkan ke ini. Nah, perlahan saja seperti ini, hati-hati, biarkan masuk semua, dan sambil dilihat apakah ratunya sudah bisa dikondisikan. Terus ini sedikit-sedikit saja. Nah, ini seperti ini diulang. Hati-hati, ini salah satu contoh lebahnya kuning. Warna lebahnya kuning sekali tapi kecil. Jadi sedikit agresif dan mudah ketika kita serok, mudah sekali bubar dari tangan. Jadi harus berhati-hati. Jadi kalau seandainya ada ratunya, ini khawatir tidak bisa dikondisikan, takut ratunya juga ratu yang muda dan terbang, atau ratu yang tua maksud saya. Kalau koloninya kecil seperti ini, biasanya lebahnya kecil seperti ini, koloni yang sudah beratu, ratu yang tua biasanya. Tadi pagi-pagi kita masukkan ke sarang ini, kemudian dibiarkan sampai sore supaya lebahnya tenang, karena dilihat dari sebagian ini sangat mudah ambyar. Tetapi ini untuk mempermudah dan supaya betah, di dalam kotak ini sudah kita simpan larva atau dari sarang koloni yang lain, ada madu, ada larva sebagai cadangan makanan ketika lebah ini ada di dalam kotak. Ini kita lanjut dulu. Dikhawatirkan ada sosok ratu yang tidak terpantau, jadi kita harus mengondisikan dulu ratu. Kalau seandainya ratunya sudah yakin masuk, ya baru kita tenang untuk nyerok perlahan dari koloni yang kita amankan di kurungan ini. Nah, ini kita dekatkan seperti ini ke pintu masuk. Apabila ratunya sudah bisa dikondisikan, maksudnya ratunya sudah kita dapatkan dan sudah masuk ke kotak budidaya. Jadi apabila ratunya sudah dikondisikan masuk ke kotak budidaya, dengan dibukakan seperti ini koloninya, walaupun koloni yang ambyar mudah bubar ketika diserok, karena koloni itu ada 2 kategori. Ada yang ketika kita serok itu lekat di tangan bergeruntul, ada juga yang ketika kita serok malah ambyar bubar. Nah, itu yang bubar itu hati-hati, itu susah sekali untuk mengondisikan ratu. Jadi kita harus sore, jangan malam tapi harus sore, terus di bawah rindangan pohon supaya aman. Nah, tapi alhamdulillah barusan sudah kita kondisikan, ratunya sudah masuk. Nah, tinggal ini kita posisikan harus masuk dulu ke dalam kotak.
Jadi salah satu pertanda juga apabila ratunya sudah masuk ke sarang atau ke kotak. Jadi ketika kita hentakan seperti ini, maka koloni itu akan bergerumun dan masuk dengan sendirinya ke kotak budidaya. Ya, seperti ini. Nih, oh. Ini pertanda ratu sudah ada di dalam kotak. Walaupun pada dasarnya tadi sempat kita ambil, ketemu dan kita ambil dan dimasukkan ke kotak. Jadi dalam masuknya lebah ini ke kotak budidaya ada dua pengetahuan yang kita sampaikan, walaupun maksudnya bukan menggurui, hanya berbagi pengalaman saja. Yang pertama tadi ketika kita mindah dari pohon dan disimpan di jaring ini, caranya seperti apa, yaitu serokan atau sairan itu udah, karena bukan khusus untuk mengambil, itu hanya sairan ikan. Jadi daun-daun dimasukkan ke sairan itu sampai dengan setengahnya daun-daun, kemudian diberikan air, disiram oleh air. Daun-daunnya bentuknya kayak daun kaliandra atau sengon atau pete Cina, yang kayak gitu. Jadi daun yang seperti ini, bukan daun kayak daun pisang atau daun yang besar seperti ini atau ini, bukan, tetapi daun-daun yang kayak ini nih. Kemudian setelah daun itu ke serokan, di jipratan pakai air. Fungsinya apa? Ketika diserokan ke koloni lebah yang tergantung di pohon, masuk ke jaring itu, ke serokan itu, dan tidak terbang, tetapi diam di situ karena basah, dan diam di serokan yang ada daunnya. Jadi kita tinggal pindah dari serokan yang ada daunnya itu ke jaring penyimpanan yang bisa dibiarkan sampai dengan sore, karena kalau siang-siang langsung dimasukkan itu rentan. Jadi kita biarkan sampai sore hari, sampai koloninya tenang. Ini bergerumun di luar karena yang ini masuk semua ke pintu masuk. Kita akan kondisikan dulu biar masuk ke dalam. Nah, ini sambil berpegangan supaya tidak putus dan bisa menjadi jembatan masuk ke dalam kotak. Unik sekali nih. Nah, jadi jembatan penyeberangan, walaupun yang saling pegangnya sesama teman, tapi mempermudah pindah dari jaring ke dalam kotak. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya di dalam kotak ini lebah langsung betah. Jadi diusahakan dari lebah yang dapat dari gantungan yang nempel di batang kayu atau batang pohon, itu sebelum dimasukkan ke kotak budidaya diberikan pancingan, nyari sarang yang ada larva atau madu, terutama sarang yang ada larva padat, 1 atau 2 lempeng, 2 atau 3 lempeng maksud saya, tergantung besarnya koloni. Jadi kalau koloninya besar bisa 2 atau 3 lempeng, tapi ambilnya dari kotak yang lain 1 kotak 1 lempeng saja untuk pancingan. Nah, kemudian dimasukkan ke kotak budidaya yang kosong, dan koloni yang kita pindah dimasukkan juga. Nah, dengan cara itu lebah ini adaptasi dengan baik dan lebih cepat betah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah di dalam ini sudah habis. Sebetulnya ini topi untuk pelindung ketika kita panen. Nah, seperti ini. Tetapi karena kita belum mempersiapkan tadi darurat, jadi topi pelindung ini kita serok lebahnya dan dimasukkan ke topi pelindung ini, dan jaringnya ditutup, dibiarkan sampai sore, kemudian sekarang dimasukkan ke kotak budidaya. Semoga bermanfaat. Selalu ikuti Madu Maribaya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.